Ya, kembali lagi di Jendela Negeri masih membahas bagaimana peran bidan dalam memerangi angka stunting dan tadi kita juga sudah berbincang dengan Ibu Indriati dari Demak. Yes. Dan kali ini kita juga akan melihat bagaimana peran bidan untuk menurunkan angka stunting yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta. Iya, sudah ada rekan kami Aryo Bagus. Selamat pagi Aryo. Halo, selamat pagi Fedri dan juga Happy dari daerah istimewa Yogyakarta. Iya, bagaimana nih informasi untuk peran bidan dalam menurunkan angka stunting yang ada di Yogyakarta? Baik Fedri, Happy dan juga saudara, benar sekali bahwa bidan ini memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, kemudian juga kesehatan reproduksi, dan juga menjadi pelaksana bagi berbagai program keluarga berencana dari BKKBN. Dan berbicara tentang penurunan angka stunting dan juga kehamilan dini bagi ibu berusia di bawah 19 tahun, menurut data dari BKKBN di pertengahan atau hingga pertengahan 2023 daerah istimewa Yogyakarta ini mampu menurunkan angka kehamilan dini hingga ada di angka 11 kasus atau kejadian dari 1000 kelahiran. Kemudian untuk prevalensi dari stunting atau kekerdilan ini sendiri, ini hingga pertengahan 2023 turun hingga kini ada di angka sekitar 16% begitu. Dan berikut kami sampaikan terlebih dahulu kutipan pernyataan dari salah seorang bidan yang ada di Puskesmas Sanden, Bantul, Tuti Nuryani. Kan kalau kita hanya kelola dengan puskesmas sendiri, nanti dari desa, dari lintas sektor yang lain, dari Kapanewon, itu dari PKK kan tidak tahu ada permasalahan itu di wilayah kita. Tapi kalau kita sampaikan ke forum, ke grup, itu kan banyak yang tahu, banyak yang bisa membantu menangani. Akhirnya ibu ini yang merawat atau memperhatikan lebih banyak tangan, lebih banyak yang berperan serta. Lalu berbicara tentang penurunan angka stunting atau kekerdilan di daerah istimewa Yogyakarta dan juga angka kehamilan dini di daerah istimewa Yogyakarta, di mana angka stunting atau kekerdilan di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini lebih di bawah atau di bawah daripada angka stunting nasional yang mencapai kurang lebih sekitar 21%, di mana di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini ada di angka 16%-an begitu. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh para bidan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Telah hadir pagi hari ini bersama saya Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia daerah istimewa Yogyakarta, Ibu Sutarti. Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jendela Negeri pagi hari ini berbicara tentang penurunan angka stunting di daerah istimewa Yogyakarta dan juga angka kehamilan dini. Apa sih upaya yang telah dilakukan Ibu yang telah dilakukan untuk menurunkan angka-angka tersebut? Ya, baik, terima kasih Mas Bagus ya. Jadi upaya-upaya yang sudah kami lakukan ya, kami itu Ikatan Bidan Indonesia ya, mempunyai 5 cabang di kabupaten kota dan kami mempunyai 3.710 anggota bidan, dan bahkan yang praktek mandiri bidan ada 455, dan tentunya 1.842 bidan di komunitas sebagai tim pendamping keluarga. Ini sehingga kami telah melakukan dari teman-teman yang 1.842 tim pendamping keluarga dan teman-teman bidan praktek mandiri dan juga teman-teman bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit. Tentunya kami mengupayakan bisa mendampingi dari ibu sejak hamil, tidak hanya ibu, bahkan dari caten ya, calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu bersalin dan juga pada balita. Dan tentunya kami mendampingi dari caten itu 3 bulan sebelum menikah, tentunya harus cek kesehatan. Nah, ini teman-teman TPK itu kan tersebar ini di komunitas, sehingga mereka sudah punya datanya berapa caten. Nah, sehingga akan didampingi 3 bulan sebelum menikah, mereka akan dilakukan screening di puskesmas ya, sambil diberikan konseling atau edukasi oleh teman-teman tim bidan, tim pendamping keluarga. Baik. Lalu berkaitan dengan upaya yang tadi sudah dilakukan begitu, praktik di lapangannya kendala dan tantangannya apa saja, Ibu? Ya, kendalanya masih ada ya, dan masih kita temukan. Karena sebetulnya untuk kendala itu yang jelas yang kita temukan di lapangan masih adanya kurang pengetahuan tentang gizi
baik itu pada remaja putri ataupun calon pengantin, apalagi juga ibu hamil. Kurang pengetahuan masalah gizi, ya, karena kan sebetulnya asupan gizi ini sangat diperlukan. Kemudian yang kedua juga kurang pengetahuan dari seorang ibu dalam pola asuh anak. Ini sangat penting karena ini bisa untuk pencegahan stunting juga, pola asuh terkait bagaimana cara memberikan makan, kemudian bagaimana di lingkungannya, ya. Kemudian juga kendala yang kita temui kurangnya akses dari lingkungan, aksesnya air bersih itu ternyata juga masih ada di DIY ini. Makanya tertinggi, mohon maaf ini di Gunung Kidul, ya itu kan datanya paling tinggi. Nah ini barangkali ini juga salah satu bisa bagaimana akses untuk pengadaan air bersih. Terakhir singkat saja Bu Sutarti, berkaitan dengan optimisme dari Kepala BKKBN begitu ya, yang optimis bahwa tahun 2024 ini angka prevalensi stunting bisa turun hingga ada di angka 14%. Kalau teman-teman dan juga ibu-ibu bidan di daerah istimewa Yogyakarta menyikapi hal tersebut seperti apa? Apakah ikut optimis juga atau seperti apa? Singkat saja. Ya, tentunya kita optimis ya. Apalagi teman-teman kita sudah mendapatkan tugas delegasi dari pemerintah ya. Jadi tentunya kita akan melakukan terus pendampingan dari Caten ya, kemudian ibu hamil, ibu bersalin dan juga balita yang tentunya yang potensial menjadi stunting atau bahkan balita yang memang sudah dinyatakan ini stunting ya. Kita optimis ya. Kemudian barangkali yang tetap kita langkah-langkah yang kita lakukan nanti ya untuk membantu program pemerintah ini, kita mempunyai konsep A, B, C, D, E. Ya, nah A itu adalah aktif minum tablet tambah darah. Siapa yang harus aktif? Dari remaja. Remaja putri paling tidak sudah minum tablet tambah darah 1 tablet per minggu. Sampai kapan? Sampai dia dewasa siap. Oh ya, yang B-nya, yang B itu tentunya bumil periksa kehamilan minimal 6 kali. Baik. Ya. Untuk C-nya? C-nya itu tentunya cukup makan protein hewani harus cukup ya, apalagi pada bayi di usia 6 bulan ya. Kemudian D ditimbang ke posyandu balita kita setiap bulan ya. Untuk apa? Untuk diukur tinggi badan, berat badan, dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian E eksklusif ASI ya, jadi optimalkan ASI eksklusif gitu ya. Ibu Sutarti, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih banyak untuk informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi Bu. Dan lagi-lagi saudara, berkaitan dengan penurunan angka stunting, tentu peran dari bidan ini haruslah didukung oleh seluruh pihak, baik dari ibu-ibu, kemudian juga para suami dan juga seluruh anggota keluarga agar target 14% di nasional atau angka prevalensi stunting yang menurun hingga 14% di tahun 2024 ini dapat tercapai. Kembali ke Anda, Happy dan juga Fedri di studio. Iya, Aryo Bagus, laporan dari Yogyakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.